Oma, Oma, Eh, iya Oma Pak. kapan jadi mau ke salon? Oma pikir-pikir sepertinya nggak jadi aja deh. Ini loh, banyak Oma baca berita-berita pemerintah sedang menganjurkan untuk kita stay at home. Tahu stay at home? Jangan buang sampah sembarangan. Aduh, Ya kan supir kan sudah ada mana home. tahu ya Oma. home itu rumah. Oh iya, home sweet home ya Oma ya. Iya, Oh home iya. sweet home di tempat tidur, home sweet home. Jadi artinya Iya. Jadi pemerintah suruh seluruh warga masyarakat Indonesia untuk tetap di rumah aja melakukan kegiatannya. oh, jadi jadi kita batal ya ke salon. Sepertinya makin suasananya makin kacau ya. Iya deh Oma. Jadi di rumah aja. Terus Nggak jadi itu ke loh salon. Oma. Aduh mau ngomong tapi takut gimana ya. Kamu kenapa mukanya muram? Gini loh Oma. Aduh tapi takut Oma ya ntar jadi gimana ya ngomongnya Oma. Duh susah banget. Biasanya kamu tuh bersemangat deh. Tapi kenapa kamu sekarang ini mukanya Oma lihat sepertinya kayak ada sesuatu yang kamu sembunyiin. Ini kayaknya kita dalam Coba bahaya cerita. Oma. Hah? Iya tapi takut. Oma. Ya, Aduh bahaya lu, bahaya. Aduh bahaya. Bahaya, ini motong-motong kenapa sih? Orang baru ngomong. bahaya lo Oma lo. Aduh bahaya Oma. Ipi, Bahaya. kenapa lagi? Ini Duh, satu nggak tahu belum deh. selesai bicara sama Oma. Bingung deh. Ipi datang Pokoknya lagi. menakutkan sekali lo Oma. Menakutkan Gini sekali. loh Oma. Bahaya lo Oma. Gue nggak tahu deh. Ada apa? Ada apa? Coba ceritakan. Di belakang tuh Oma, belakang. Di belakang kenapa bolong bajunya? Aduh, Coba. temboknya tuh. Pelan-pelan. Temboknya tuh Oma tuh. Ipi Serem. coba pelan-pelan. Belakangnya belakang Serem. mana? Belakang. Belakang mana? Belakang Gak tuh. ada. Belakang mana? Mana? Belakang mana? Gak ada tuh kan. Baju baik-baik aja belakangnya. Ipi-ipi. Ih, tembok itu loh Oma, tembok loh. Temboknya, tembok. Nah, itu loh Oma yang aku mau omongin. Jadi serem. tembok belakang rumah kita itu tuh bolong. Coba serem. tembok rumah belakang kan banyak. Kamar siapa atau kamar Dekat Oma? kamar. Jelasin. Dekat kamar Ipi tuh di situ. Ih, Aduh. Serem. Kenapa? Coba Ipi cerita. Serem, Bolongnya serem. kenapa nih? nggak tahu bolongnya kenapa. Ada yang gigit. Nah itu dia takutnya ada penjahat yang mau dobrak rumah kita loh Itu Oma. kalau bolong ya, Ipi ngeri yang loh. kesereman dong. Ih. Takut ada orang masuk loh Oma. Ih, Apalagi kalau misalnya ada binatang nanti. serem. Malam-malam gerayang Jadi Ipi. ini yang kalian tadi sepertinya Tahu ketakutan. deh. Iya takut deh. Oma, Nggak berani Serem, bahaya cerita. serem. banget. Tembok Serem. kita kan udah tinggi. Tapi kalau bolong ntar takutnya rubuh, kenain kita semua gimana Oma? Kalau Aduh, gitu, merinding aku. Serem. coba tenangkan diri dulu ya. Kita tetap berdoa, kita Bersemedi. minta pertolongan Tuhan. Ya, kita minta perlindungan Tuhan. Tuhan pasti bela kita. Tuhan pasti melindungi kita, menolong kita. Ya, ayo kita tetap menenangkan hati kita. Kita Kita percaya kita Tuhan yang kita bela percaya ya. Allah yang bela ya Oma. Allah ya. yang bela, betul. Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal.
Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Kaulah yang bela. Siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Aduh, tolong kami Tuhan. Yesus, tolong kami. Yes Lord, yes Lord. Yes Lord. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan menyembuhkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memberkatiku. Tuhan menolong setiap kami. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau Menolong kami. menolong kami. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun menolong kami, menolong kami. Aku percaya Tuhanku Ini doa setiap kami ya Tuhan. Kau turun tangan, Kau menolong setiap kami. menolong kami. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan, menolong kami. Kau turun tangan. Kau turun tangan, Menolong kami. menolong kami. Kau turun tangan. Kau turun tangan. Yes Lord. Oh. Menolong kami. Sudah, kita tenang ya. Pokoknya kita percaya Tuhan yang bela kita. Ya. Oke, Oma. Oke, kalau begitu gini aja. Kita perbaiki aja gimana Pak Supir? Boleh? Biar Pak Sopir yang beli deh peralatan perlengkapannya Iya. semua. Ini Oma kasih uangnya ya. Boleh. Jangan lupa semennya Pak Supir. Beli Semen, terus beli semen, cedok, Cedoknya. tali pengukur. cedok apa cendol? Cendol juga boleh ya buat batu buat bata, kita batu awas bata, takutnya. Batu semennya. bata. Iya, siap. Sarung Cendol buat tangan. sarung Jangan lupa tangan. sarung tangan tuh. Ya. Ya, ini Oke, uangnya. siap. Itu
Apa lagi? Tempat adonannya semen. Mangkok. Ember. Oh, ember. Masa mangkok kan buat makan Indomie. Oh iya udah. Lain. Berapa ini? Cukup lah Oma, cukup. Segini cukup. Cukup ya? Cukup. Oke, jangan ada yang lupa ya. Oke, Pak sopir pergi Coba. dulu ya. Apalagi coba Udah. sebutin. Tadi cendol, mangkok. Hati-hati di jalan bukan ya. deh. Hati-hati Jangan di jalan. cendol. ya. Ngusir nih. Ya udah pergi dulu. Kalau beli Dah, cendol Oma. nanti temboknya nggak ini. Nanti malah Temboknya. rubuh ya. Ya udah, Pak supir pergi dulu ya. nanti malah Dah. bagaimana? Ya udah Oma, aku mau masak dulu deh. Iya. Ya. Masak Nanti- yang enak ya. Pasti kan masakan aku selalu enak. Aduh Oma tuh ya, kalau nggak rambutnya ntar tambah putih. Udah ya, dah. Dah. Paling lucu mereka itu. Tapi mereka orang-orang yang dekat sama aku. Oke. Ngomong-ngomong, aku harus tengok tembok yang lubang itu bagaimana besarnya ya lubangnya ya. Ayo. Duh, puji Tuhan. Semua keperluannya udah dibeli. Tinggal kerja-kerja nih. Harus semangat. Pak supir haus ya? Tahu aja. Nih aku bawain minum buat kamu. Ih, terima kasih. Air zam-zam. Biar apa nih? Ya biar kamu sehat. Kenapa harus Kan zam-zam? kamu mau itu kan mau kerja apa? Nyemen-nyemen ya Iya kan? sih. Yang bagus loh, nanti Oma marah loh kalau jelek. Oke. Kamu udah beli itunya? Sarung Peralatannya tangannya. udah dong, tuh lihat tuh. Udah ya? Nah Bagus ya? iya, bagus ya. Oke. Aku bisa bantuin apa? Bantuin ini aja. Ya kalau misalnya ambilin Ambilin gitu bata. boleh ya. Iya boleh. Kalau Boleh. nganter ngaduk-ngaduk semen bisa nggak Ipi? Enggak, ambilin bata aja kalau Aduk itu semen nggak aja kan Enggak, biasa. Enggak. Itu kan kuli, saya bukan kuli ya. Oh Pak gitu. supir. Kuliah ya? Oma bisa bantu apa? Oma, lagi mau nggak usah bantu bantu apa? lah. Udah bantu dalam doa aja Oma. Biar kita yang kerjain ya nggak Ipi? Iya. Bener. Iya bener Oma tahu Oma. beres aja. Kalau gitu, Oma jaga-jaga aja ya. Iya. Takut Iya. ada orang di Nah, Betul. ya. itu aja, Berjaga-jagalah Oma. Oma. Ipi Iya. mau bantu? Iya Iya bantuin katanya itu. mau ngaduk semen, Enggak, pakein enggak, wortel, enggak. pakein kol jadi bala-bala deh. Bantuin bawain bata. Emang Ipi bisa? Ya bisa lah Oma. Liatin bawain tunjukin ototnya ke Oma. Oh, Coba lah. Coba. Udah Oma, jangan pegang-pegang saya Iya. lagi gatel. Oma kita kerjain dulu ya Oma ya. Belum mandi dia. Ya sama Makanya Pak suruh sopir kerja juga ya. belum mandi 7 hari 7 malam. Nah, ini lebih parah nih, Ipi. Coba kamu ingetin dia suruh mandi. Oh udah pasti, saya udah beliin Masa tadi. 7 hari 7 malam kayak Ya nggak udah mandi mandi kembang. pakai aqua yang Sabun tadi Lifebuoy. dikasih Ipi aja. Udah gitu minum ya. aja, nanti kamu aus loh. Minum deh aquanya. Oke Ya udah. siap. Ya. Kalau gitu kita sama-sama bertiga tetap percaya berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Amin. Ya, supaya Temboknya. temboknya ya Pak supir bisa ngenyemen Iya. temboknya itu Jadi rapi. bagus. Dan oh iya Amin. jangan lupa tetap minta cuaca yang cerah. Iya, itu pasti. udah pasti. Kalau cuaca nggak cerah mana bisa kering Betul. temboknya. Betul. Ya. Betul Oke. sekali. Oke, kalau gitu udah siang. Yuk kita istirahat. Yuk. Ya, Oke. kita makan dulu. Ya. Tapi udah masak. Asik. Makanannya masak. mana? Tadi pisah sama Oma tadi bilang izin mau masak. Oh iya, ada. Kamu piye toh? Jangan-jangan masak semen lagi? Enggak ya? Enggak lah. Kalau semen masak, kamu yang makan, ya. Ya, entar berat udah, dong udah. saya. Masak kesukaan dia nggak? Udah. Enggak mau, saya nggak mau masakin Pete, kerjaan. bukan. Cepetan, kita makan dulu. Keluar. Oke. Yuk, yuk. Sip. Duh, capeknya. Udah jadi. Belum Baru selesai ditanam kan? satu. Aduh, nih tanam lagi batu-batu. Makasih. Aduh, panas. Panas banget hawanya. Mau dikipasin? Aduh, ngebul. Aduh, panasnya. Aduh. Wow. Udah Belum, hampir belum. ya. Hampir, Oma. hampir, ya? hampir selesai sih. Oh, Iya, masih ada bolong tuh dikit, ini Oma. Iya. makan dulu ya. Oh, Aduh, asik. Oma Makasih ya, udah Oma ya. Beliin Sini, Oma. makanannya. Makasih ya. Makan Ambil dulu. satu, Pi. Udah, taruh dulu deh di bawah. Kita makan sini aja ya, Oma ya. Iya. Kita sambil jaga-jaga juga. Siapa Ya tahu ada sudah. penjahat masuk. Iya. Oke. Ya Sambil udah. Oma lihat ya. Oke, Selesai diliatin belum boleh, ya? Oma. Wah. Iya. Coba dilihat, Oma. Udah. Udah Bagus selesai. kan? Ya.
Duh, kenyang banget, makanannya enak banget. Iya. Duh, makasih Oma. Udah makasih. kenyang ya? Udah, lanjut kerja lagi yuk. Yuk, ambil deh batanya tuh. Duh, ambil sendirilah. Gitu Ih, aja capek. capek ah. Gimana sih? Kan Pak supir yang ngerjain. lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Betul. Roh Kudus yang beri kekuatan. Betul, jangan Yang lelah. mengajar Yuk nyanyi sama-sama yuk. dan menopang. Ayo dah. Yuk kita nyanyi. Ntar taruh dulu ini batanya ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Luar biasa. Luar biasa. Nah sekarang Pak Sopir mau lanjut ya. Oh, lanjut Oke, kerja oke. lagi. Yang bagus ya. Kayaknya udah mau sampai selanjutnya. Oke. Lanjut, Hampir selesai ya. Nyanyi mulu, udah. Lanjut. Ayo bawain bata lagi. Ya, udah Sana. ya. Ayo, Ivi. Dah. Puji Tuhan. Duh, Saya akhirnya bersyukur. selesai juga. Iya. Oma, Akhirnya sudah selesai juga ya. selesai Puji Tuhan semuanya. ya. Mama lihat juga kan itu temboknya rapi ya. Iya. Udah nggak ada lubangnya. Kita tidak perlu takut lagi ya. Iya pastinya Oma. Bersyukur kepada Duh, Tuhan lega ya. Sudah menolong kita, memberi Amin. cuaca yang cerah. Iya gitu loh, ya. beruntungnya banget cuacanya cerah banget. Untung nggak Ipi. hujan ya. Kalau hujan semennya berantakan. Iya ntar jadi cendol ya. Aduh, Nah, ini. gimana ya? Tapi Tuhan Yesus baik loh. Amin. Iya, amin. Betul. Iya kan? Iya. Kamar Ipi jadi nggak kebocoran. Kan jadi keren, ada Nggak takut temboknya. lagi ya Ipi. Enggak dong. Nggak takut sama binatang lagi ntar Cepetan, masuk. tapi cepetan ya. Itu harus selesai loh. Dalam waktu Kan tuh sesingkat-singkatnya. beres. Udah beres Ibunda. Tapi saya belum lihat finishingnya, belum bagus sih. Masih ada Ya karena penjol-penjol. gelap, karena udah malam. Iya. Nanti deh besok pagi lihat Nggak lagi ya. apa-apa. Ini kan kita bersyukur sudah bisa selesai ya, walaupun Iya. sudah larut malam. Tapi Aduh, capeknya. ya sekalian sudah capek. Terima kasih ya untuk kalian, Pak Supir, Ipi yang juga sudah bantu. Iya, bawain semen. Iya makasih bawain juga batu buat bata. Oma.
buat nyediain makanannya. Terima kasih loh Oma. Sama-sama. Besok lagi ya Oma. Besok. Iya, Besok kesukaan lagi Pak apa? Supir. Maksudnya Itu besok please. temboknya dibolongin lagi. Ya jangan. Kalau Tembok dibolongin. rumahnya kamarnya Ipi aja yang dibolongin ya. Kan sudah dibolongin, sudah dibetulin. Iya udah Kan dibetul. sudah Biar bagus. dapat itu lagi makanan lagi dari Oma. Enak jangan. banget loh. Capek deh. Gini, kalau gitu Iya deh. kalian mandi dulu. Iyalah aku Udah mau mandi. malam nih. Udah gatel Oke. Ya. badannya. Udah ya. keringetan. Yuk. Oma besok masak apa lagi? Saya nggak mau sayur asam loh, bosan. Saya maunya masak rendang sama sambal balado. Ya. Oh enggak. Ipi besok nggak usah masak. Biar aja kita pesen kesukaannya Pak Supir. Asik. Fried chicken. Asik. Tuh lihat tuh, tuh lihat. Asik. Tuh, dia udah kayak chicken asik, kan? Asik, Tuh. asik, Ini- asik, ini. Udah asik. chicken beneran. Ini nih Ipi, efek nggak mandi 7 hari 7 malam. Nah, gitu. Udah lah. Seneng banget Oma, Ya udahlah. makasih loh Oma, makasih. Kalau gitu saya nggak usah masak ya. Ya sudah. Bye. Yaudah yuk Ayo kita kita mandi mandi, dulu. ya. Yuk. Bersih-bersih ah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, Duh, Ipi Apa? seneng banget, gembira banget. seneng Kenapa banget. sih? Tuing. Kenapa sih? Aku tuh gembira sekali. Karena temboknya Supir. udah Temboknya Rapi. udah rapi, bagus. Oh. Pasti Oma juga gembira deh. Coba deh. Oma. Tuh kan? Iya kan? Aduh. Senyum-senyum Oma. Oma dari dalam denger kalian ketawa-ketawa gembira amat. Ini nih tadi Iya. Ipi nyanyi. Iya. Sampai keras Nyanyi. banget kedengeran sampai garasi belakang tuh. Makanya. Yang nyanyi itu tadi Ipi. Iya. Iya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Amin. Amin, Ipi. Oma tuh bersyukur loh. Terima kasih ya buat kalian. Kalian tuh dipakai Tuhan luar biasa untuk Oma bisa juga. membangun tembok Terima yang kasih lubang. buat Terima Oma kasih, karena Oma. nyediain dana-dananya. Iya. Kita bisa ini Karena Oma terrealisasikan. juga selalu mencukupi kebutuhan kita mensupport kan kita ya. juga. Jadi kita semangat deh Oma gitu loh. Lihat deh, tuh Oma. Hmm. Oma kenapa mikir gitu ya? Ipi lihat Oma. Kenapa ya? Bingung ya? Oma mau naikin gaji Ipi. Ih, yang dipikirin gaji mulu ya. Pak Supir nggak usah. Ya nggak apa-apa sih. Ipi Tapi aja. Ya. Oma sampai sedih begitu loh mikirin sesuatu. Kenapa sih Oma? Kenapa Oma? Gini, Oma tuh teringat karena membangun tembok itu kemarin Pak Supir sama Ipi, Oma jadi teringat itu ada di cerita di Alkitab ternyata Oh iya. Oh iya membangun iya. tembok. Oh, Di mana ya? Ceritanya Oma? mau denger dong Oma. Kalau gitu kita dengerin dulu ya ceritanya ya. Oke. Iya, Ayo mari. Oma. Suatu hari, waktu Nehemia ada di Puri Susan, datanglah beberapa orang Yahudi. Mereka mengabarkan bahwa orang-orang Yehuda yang ada di Yerusalem mengalami kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nehemia sangat sedih. Dia berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah. Berilah telingamu
dan bukalah matamu. Dengarkanlah doa hamba-Mu ini yang sekarang kupanjatkan kepadamu. Nehemia berdoa, berpuasa, mengakui segala dosa-dosa yang telah orang Israel lakukan, yang mana telah melanggar perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah diberikannya kepada Musa. Bangsa Israel telah berubah setia. Oh, betul juga ya Oma. Ternyata ada kisah gitu juga di Alkitab. Iya, ada. Oh, kisah Nehemia ya, Oma ya? Iya, betul. Oh, Nah, iya, iya, sekarang coba kalian ganti-gantian baca Alkitabnya ya. Mau Oma, mau. Pertama-tama Pak Supil dulu, Oke. lalu Ipi. Sip. Kita lanjut pasal 2 ya. Oke. Saat Nehemia menyediakan anggur dan menyampaikan kepada raja, bertanyalah raja mengapa muka Nehemia muram. Nehemia pun menjelaskan kepada raja bahwa tempat asal Nehemia telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Jika raja menganggap baik dan berkenan, Nehemia minta untuk diutus ke Yehuda dan membangunnya kembali. Wah, kok persis ya di tembok yang runtuh itu? Iya, betul. Itu kisahnya sama. Raja Arta Sastra pun bertanya, berapa lama Nehemia akan membangun tembok dan gerbang-gerbang di Yerusalem? Nehemia juga minta untuk diberikan surat-surat untuk para bupati, supaya para bupati itu memperbolehkan supaya Nehemia bisa tiba di Yerusalem. Raja pun memenuhi keperluan Nehemia dengan balok-balok kayu dan menyuruh panglima perang dan orang-orang berkuda untuk menyertai Nehemia. Tetapi Sambalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon mendengar Nehemia datang untuk mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Mereka menjadi kesal. Wow, Sanbalat dan Tobia jahat ya. Mau bangun tembok yang runtuh malah dimusuhi. Pasti iblis nggak akan suka bila Yerusalem diperbaiki. Bener, Oma. Saat Nehemia tiba di Yerusalem, Nehemia melakukan penyelidikan dengan seksama tembok-tembok dan tiap-tiap gerbang yang ada di sekeliling Yerusalem. Nehemia melakukan penyelidikan pada malam hari sehingga tidak diketahui banyak orang dan tidak diketahui para penguasa apa yang dilakukan Nehemia. Kemudian Nehemia mengajak para penguasa, imam, rakyat tentang betapa rusaknya reruntuhan tembok dan pintu gerbangnya. Nehemia memperoleh dukungan dari mereka. Mereka mengatakan, "Kami siap untuk membangun." Mereka pun melakukan dengan pekerjaan pembangunan dengan baik. Tapi Sanbalat, Tobia, dan Geshem mengolok-olok dan menghina. Selalu ada saja orang yang mengolok-ngolok saat kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gak malah bantu tapi ngolok-ngolok. Ia menyebalkan. Saat lubang tembok mulai tertutup, Sanbalat, Tobia, dan Geshem sangat marah dan mengadakan persekepakatan untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tapi Nehemia serta penduduk berdoa pada Allah dan mengadakan penjagaan siang dan malam. Penduduk yang sedang membangun tembok takut untuk mengerjakan tugasnya, sehingga akhirnya mereka sangat berjaga-jaga dengan memegang senjata selama mereka membangun tembok-tembok itu. Banyak maksud licik dari Sanbalat, Tobia, dan Geshem untuk menggagalkan pembangunan tembok-tembok yang runtuh. Tapi akhirnya Nehemia dan rakyat mampu menyelesaikan
pembangunan tembok-tembok yang runtuh itu dan gerbang-gerbang yang terbakar. Semua itu karena anugerah Tuhan. Semua musuh di sekeliling menjadi takut dan mereka sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah. Dan akhirnya diangkat penunggu-penunggu pintu gerbang dan pengawasan atas Yerusalem diserahkan kepada Hanani. Wow, puji Tuhan, akhirnya tembok Yerusalem dapat dibangun kembali loh. Iya luar Ya kan? biasa ya. Sampai musuh-musuhnya juga nggak bisa nembus masuk dong. Gak bisa. Betul, itu pekerjaan Tuhan. Luar Iya. biasa, campur tangan Tuhan itu yang membuat tembok Yerusalem itu bisa dibangun kembali. Luar biasa Tuhan ya. Ya. Iya, luar biasa. Oh ya, hampir lupa. Kita kan mau merayakan ulang tahun Kota Jakarta kan? Hah? Kalian tahu nggak keberapa ya ulang tahun Kota Jakarta? 74. Bener dong. 74. Ipik, Bukannya 74 kan? 4 bukan 494. 494 dari mana sih? 76. Bener kan Oma? Tunggu. Bukan. Oma coba pikir dulu. 4, 7, 6. Hah? 4 Lama sekali. 494. Ketuaan itu mah umurnya Ipi kali ya. Sudah. Biarin aja. Pokoknya kita ayo bersiap-siap. Ya, kita mau Mau ganti baju. kemana? Ganti Siap-siap. baju. Ganti baju apa sih Oma? Kemana? Kita mau ke balai kota. Kita Oh. ganti baju adat Betawi. Oh, Hah? Begitu terus? Hah? habis Oma mendadak sekali. Iya. Oma udah Pakai siapin kebaya lagi. bajunya. Ah, Ayo kita ganti baju. Ya Oke. wah, Oma cantik sekali, mau kemana ya? Iya loh. Kalian paling kita loh. semua juga udah cantik-cantik, udah Iya. ganteng-ganteng. Iya aku cantik Oma mau juga kan kemana? Oma. Kamu ganteng. Oh iya ganteng. Iya. Oke. Ternyata terlihatnya beda semua ya. Iya. Bagus-bagus juga. Ipi juga bagus bajunya. Ya nggak enak, bajunya jelek. Ya, tapi cantik kok. Ini kita mau dandan gini, mau gimana sih Oma? Kita mau kemana? Kita mau ke balai kota. Balai Kota Jakarta. Iya. Wow. Ini. Ipi kok diem aja sih? Males Jadi- Ipi, lagi males. Mau Kenapa sih? ngapain Oma ke sana? Oma baru ingat gara-gara kemarin ngomongin bahas tembok, jadi baru ingat nih. Ini loh, kita itu ke balai kota mau ibadah online, merayakan HUT Jakarta Yang ke-76. Bukan yang 498. 494. 494. Iya. Iya, Mau yang kan? mana? Yang mana? Bener kan 76 kan? Kalau 76 494. itu Heeh. ulang tahun kemerdekaan. Oh. Ini kan ulang tahun Jakarta. Oh beda. Beda Mbe sama kuda. Ah ya ampun. Nah, ayo udah siap-siap. Seneng kan udah Ayo, baju Ayo, begini. berangkat deh. Ayo kita Oke. berangkat. Ya. Ayo kita udah siap-siap ya. Kita mau ibadah Aduh, online. Deg-degan ini Oma. Jangan deg-degan. Kita kan sudah pernah melakukan hal yang seperti ini juga. Tapi Ingat tetap nggak? aja bagi Pak Sopir ini sesuatu yang baru juga di balai kota lagi. Jangan keliru ya, bukan 76. Iya. 67 ya? 494. Oh iya 494. Iya. Ayo kita Yuk. jalan siap ibadah. Iya. Yuk. Mama dan Opa, kita akan merayakan hari ulang tahun Jakarta. Jakarta. Ya kan? Yang ke Yang 7 ke- bukan, yang ke 6 7 6 4. Yang ke Berapa sih? 494. Nah, iya. 494. Ya. Ya, Oma dan Opa. Opa Oma, kita siapkan hati ya. Kita merayakan HUT Kota Jakarta, di mana kita tahu bahwa keadaan di Jakarta ini kurang membaik. Banyak sekali kekerasan terjadi, ketidakadilan, kerusuhan, rasisme,
demo-demo di mana-mana, narkoba juga di mana-mana, korupsi juga ada terjadi, pemberontakan juga terjadi, serta penipuan banyak sekali terjadi di kota Jakarta. Begitu pula dengan adanya LGBT, politik yang begitu runyam sampai sekarang ini, seperti tembok yang runtuh, yang berlubang-lubang. Maka dari itu Oma dan Opa, yuk sama-sama kita bersatu hati, kita mau bergandengan tangan, kita mau benerin itu tembok yang runtuh, kita mau sama-sama membangun tembok yang runtuh. Ini doa setiap kita Tuhan, biar kita ada kesatuan hati, kita ada unity satu sama lain untuk membangun kota Jakarta menjadi lebih baik lagi. Ini setiap kami ya Tuhan, terima setiap kami apa adanya ya Tuhan. Kita akan terus berdoa buat bangsa ini. Bangsa ini sudah mengalami kemerdekaan yang daripada Tuhan. Kita percaya biar banyak orang-orang bertobat di bangsa ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu yang besar buat bangsa ini. Terima kasih Yesus. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi
Yara lapa takara lama yara lama syaka yara lama yara lama yara lama yara lama. Irata kara yara lama sikina mata kara lama yara lama takara lama syaka lama yara lama yara lama yara lama. Irama tahaya rata kara lama yara lama saka yara lama yara lama takara yara lama yara lama. Ikata kara lama takara mata sekena lama yara lama takara lama yara lama yara lama yara lama yara lama. Ikata kara yara lama yara lama yara lama takara lama se. Irama takara mata sekena takara yara lama yara lama so. Ora takara yara lama sekena la 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 la. Ampuni Bapa, ampuni bangsa kami, ampuni kota kami Bapa, Bapa ampuni Bapa. Oh Ramasyakara lapa yara lapa. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Telah sekian lama kami membiarkan kota kami dalam keadaan terbuka. Oh, telah sekian lama kami membiarkan kota kami tembok-temboknya runtuh. Tapi saat ini Bapak, kami mau Bapak, mohon ampun di hadapan-Mu. Bapak kami mohon ampun di hadapan-Mu. Ampuni kami Bapak, ampuni kami. Oh, banyak yang tidak baik terjadi di Jakarta. Oh, banyak korupsi terjadi di Jakarta. Banyak rasisme, banyak kekerasan, banyak demonstrasi yang brutal, banyak seks bebas LGBT. Oh, Ramasyakara labayara labayara. Bahkan politik yang busuk terjadi. Oh, Bapak, penipuan, penculikan, penjualan organ-organ terlarang, perjudian, ketidakadilan, kekerasan, oh penggarongan terjadi di Jakarta. Bapak, tapi saat ini Bapak, kami umat-Mu yang atasnya nama-Mu disebut, merendahkan diri berdoa. Oh Bapak, Bapak, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Oh rapata syakera lala bayara lala bayara lama, mencari wajah-Mu. Oh Bapak, kami percaya ketika kami melakukan itu, Bapak, Kau akan pulihkan negeri kami. Kau akan pulihkan negeri kami. Kau akan pulihkan Jakarta, Bapak, Jakarta, Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk aparat-aparat keamanan yang ada di negeri kami. Oh, khususnya yang ada di Jakarta. Engkau memberikan keberanian bagi mereka untuk bertindak adil, Tuhan. Terima kasih, kami juga bawa gubernur kami Bapak. Oh Bapak, roh takut akan Engkau ada pada gubernur kami dan wakil gubernur kami. Kami percaya, oh Tuhan menyertai, Tuhan menyertai kota kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati Jakarta. Kami melepaskan berkat atas Jakarta. Kami melepaskan berkat-berkat ilahi. Oh rakyatnya damai, rakyatnya diberkati Tuhan. Oh rakyatnya makmur terjadi pada Jakarta. Juga COVID-19 dapat terkendali terjadi di Jakarta. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih, gereja-gereja dipersatukan. Gereja-gereja bergandeng tangan membangun tembok yang runtuh. Terima kasih Bapak Surgawi. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu.
Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan Oma dan Opa? Kita berdoa buat Indonesia mengalami kebangkitan yang besar. Indonesia dilawat Tuhan. Mari kita Semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. ayo lihat kiri kanannya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Tepuk tangan lagi buat Allah kita yang dahsyat. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Oma dan Opa percaya Indonesia akan dilawat Tuhan dengan dahsyat. Dengan iman saudara percaya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Ayo bangkit gerejanya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Ayo bangkit gerejanya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Ayo tepuk tangannya Oma dan Opa. Kita sudah dimenangkan menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Indonesia dilawat Tuhan dengan dahsyat. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya.
Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ayo lihat kiri kanannya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lambaikan tangannya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Katakan Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Shalom Mama dan Opa, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hambanya. Kita percaya firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untuk dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya dalam hidupku, di dalam hidupku. Biar kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang
Halo Oma, Opa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya percaya Oma, Opa akan tetap memandang Tuhan di dalam keadaan apapun. Oma, Opa, Bapak Ibu kekasih tidak akan pernah melihat kepada keadaan. Oma, Opa akan terus melihat kepada Tuhan. Khususnya di hari ini kita ibadah di hari di mana bangsa kita, kota kita berulang tahun ke-494, gak main-main Oma, Opa. Usia yang cukup tua, usia yang menurut ukuran kita manusia, usia ini bukan usia yang produktif lagi, tapi usia yang mungkin secara akal kita, usia mungkin secara pikiran kita, usia yang sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Oma, Opa kekasih, hari ini kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini Oma, Opa kembali akan mendengar firman-Mu, beribadah. Tuhan, di masa, di usia tua Oma, Opa, Tuhan mari tolong setiap Oma, Opa, Bapak Ibu kekasih yang ada di rumah untuk boleh menikmati hadirat Tuhan sekalipun kami berjauhan. Pelajaran firman-Mu yang kami sampaikan hari ini, kami percaya Tuhan, firman-Mu ini yang akan mengajar, menuntun, membimbing setiap Oma, Opa kekasih di rumah. Terima kasih Tuhan. Mari urapi mulut bibir hamba-Mu, urapi setiap Oma, Opa yang ada di rumah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oma, Opa, dengar Oma, Opa. Hari ini ada tugas melalui firman Tuhan yang hari ini kita mau sama-sama dengar. Oma, Opa dengar. Jangan pernah berpikir bahwa umurku sudah tua. Slide pertama hari ini yang kita mau lihat bareng-bareng. Sengaja saya memperlihatkan kepada Oma, Opa peta dunia, peta Indonesia, peta Indonesia. Kenapa saya kasih lihat peta Indonesia kepada Oma, Opa, Bapak Ibu kekasih di rumah hari ini? Hari ini persis di hari ulang tahun kota Jakarta. Saya rindu Oma, Opa. Jangan pernah berkata saya sudah tua. Untuk apa saya melihat slide ini? Untuk apa saya dikasih lihat peta Indonesia ini? Hari ini mari Bapak Ibu kekasih, Oma, Opa kekasih. Kita mau belajar dari apa yang Nehemia kerjakan ketika bangsa Israel, ketika tembok Yerusalem roboh. Hari ini kita mau sama-sama, Oma, Opa, di usia Oma, Opa hari ini, di usia mungkin kita berpikir udah gak bisa apa-apa lagi. Kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Kenapa saya kasih lihat peta Indonesia kepada Oma, Opa kekasih di hari ulang tahun kota Jakarta. Hari ini di mana ibadah kita hari ini bukan kebetulan dekat sekali dengan hari ulang tahun. Kita lihat slide berikutnya. Slide berikutnya kita boleh lihat bagaimana keadaan Indonesia saat ini. Kita boleh melihat bagaimana keadaan-keadaan yang terjadi di kota-kota yang ada di Indonesia. Ada gempa, ada banjir bandang, ada angin puting beliung, ada banyak hal. Oma, Opa kekasih, hari ini Tuhan rindu sekali. Tuhan mau supaya saudara, Oma, Opa kekasih, Bapak Ibu kekasih yang ada di rumah, saudara ditaruh satu beban. Lihat keadaan mereka. Lihat keadaan mereka yang dalam kesusahan. Mereka yang kehilangan rumah. Mereka yang kehilangan anak saudara oleh karena gempa yang menimpa kehidupan mereka. Yesaya 29 ayat 6 berkata, Engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam. Di dalam guntur, gempa, dan suara hebat. Dalam puting beliung dan badai dan dalam nyala api yang memakan habis. Bapak Ibu kekasih, berarti apa yang kita lihat hari ini di luar sana? Yohanes 8 ayat 43 bilang seperti ini. Pahami bahasa Tuhan. Mengerti bahasa Tuhan. Bahwa bahasa Tuhan lagi berbicara lewat apa yang sedang terjadi. Tuhan lagi menyampaikan sesuatu kepada saudara dan saya, kepada Oma, Opa. Bahwa waktu ini di mana Tuhan lagi mendidik,
lagi mendisiplinkan bangsa ini. Oleh karena apa? Oleh karena banyak dosa yang dilakukan oleh setiap penduduk bangsa ini. Lalu sebagai oma opa, apakah kita mau diam? Sebagai oma opa, sebagai bapak ibu, sebagai orang yang sudah mengenal jalan Tuhan, apakah kita mau duduk diam? Adakah beban yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita? Mari Bapak Ibu kekasih, hari ini Mazmur pasal yang ke-33 ya, slide berikutnya dikatakan di sini, Mazmur 33 ayat 13-14 berkata, Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia, dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Saya kasih lihat slide-nya, lihat. Seolah-olah Tuhan Yesus lagi memandang kepada oma opa saat ini. Seolah-olah oma opa, lihat Tuhan lagi mencari. Adakah dari antara oma opa yang mau berdiri, yang mau standing on the gap, in the gap katanya. Standing, berdiri antara dua celah. Oma opa kekasih, Tuhan lagi mencari. Tuhan lagi melihat. Tuhan lagi memandang. Adakah orang di tempat ini, di rumah-rumah ini, oma opa kekasih, yang rindu berkata kepada Tuhan, aku mau Tuhan. Dia mencari, bukan dia gak bisa mengerjakannya. Dia mencari, tapi karena dia mau bekerja sama dengan oma opa. Bapak ibu kekasih sekalian. Sebab itu Yehezkiel pasal yang ke-22, slide berikutnya berkata. Ya, slide berikutnya di dalam Yehezkiel 22 ayat 30. Firman Tuhan berkata, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok. Atau yang mempertahankan negeri ini di hadapanku. Supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Tuhan mencari oma opa. Tuhan mencari hari ini. Adakah orang itu di tempat ini saat ini? Saya mau kasih tahu. Kenapa Tuhan izinkan semua sedang terjadi? Mari lihat. Nahum pasal yang pertama berkata seperti ini. Saya mulai dari ayat yang kedua. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Tetapi perhatikan oma opa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Bahkan Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Firman Tuhan berkata di ayat yang kelima, perhatikan. Gunung-gunung gemetar terhadap dia, dan bukit mencair. Apa itu gunung gemetar? Gunung gemetar, oma opa, dengar. Itu gempa bumi. Bukit mencair itu apa? Tanah longsor, oma opa. Jadi jelas sekali apa yang kita lihat hari-hari ini. Apa yang kita perhatikan sedang terjadi. Tuhan lagi mencari seorang yang mempertahankan Indonesia di hadapan Tuhan. Oma opa jangan terus berdiam diri. Oma opa jangan terus berkata, gak mungkin, aku sudah tua. Gak mungkin, hidupku sudah seperti ini. Gak mungkin, aku sudah sakit-sakitan. Gak mungkin. Tapi jelas hari ini berkata di dalam Yehezkiel, firman Tuhan katakan, dia lagi mencari. Mazmur 33 berkata tadi, dia lagi melihat dari surga. Siapa orang yang mau berkata, aku mau Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu kekasih, oma opa kekasih. Slide berikutnya kita lihat. Tembok bangsa ini, tembok itu bicara apa sih? Sesuatu yang melindungi. Ayub 1 pasal 10 berkata, Ayub berkata Iblis berkata kepada Tuhan, bukankah engkau yang membangun tembok sekeliling Ayub, sekeliling rumahnya? Artinya begini, ketika seorang ditemukan benar di hadapan Tuhan, di situ dikatakan Tuhan membangun tembok. Jadi apa itu tembok? Tembok adalah pagar perlindungan atas sebuah keluarga. Tembok itu bicara pagar perlindungan, betul oma opa.
apa? Atas sebuah bangsa. Waktu Oma Opa hari ini sebentar akan berkata, ya aku mau, aku siap jadi pendoamu. Saya sering ketemu dengan seorang Oma dari tempat ini, dari Rayon 1D. Ya, Oma itu sering kali ikut dalam doa pagi. Saya nggak tahu hari ini apakah Oma itu ikut ibadah hari ini. Tapi saya melihat bagaimana Oma Opa di usia tuanya itu, Oma itu, dia terus berdoa, dia berdiri. Sekalipun dia mungkin gak ngerti, dia terus berkata-kata, dia berdoa, dia berbicara sama Tuhan. Tuhan Indonesia, Tuhan. Ya, tembok bangsa ini sudah roboh, Bapak Ibu kekasih. Tembok bangsa ini sudah roboh, kata Alkitab. Apa yang membuat roboh? Kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-17. Kejadian 3 ayat yang ke-17 berkata, tanah terkutuk karena ada dosa. Terkutuklah tanah karena Adam melakukan dosa. Bapak Ibu kekasih, Oma Opa kekasih. Kita lahir rata-rata sudah keluar dari keluarga yang rata-rata di atas kita sudah berbuat dosa, Oma Opa. Bapak Ibu kekasih. Orang-orang di atas kita rata-rata sudah melakukan dosa. Ratapan 5 ayat yang ke-7 berkata, bapak-bapak kami berbuat dosa. Mereka sudah tidak ada lagi. Dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Dengar Bapak Ibu kekasih. Wow, kita lahir sudah warisin yang namanya dosa. Sebab itu di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-12 berkata, tanah tidak lagi bisa menghasilkan sepenuhnya. Mari hari ini Bapak Ibu kekasih, tembok itu sudah rubuh. Ada banyak perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang di atas kita. Yang dikerjakan oleh nenek moyang kita. Perjanjian antara keturunan antara orang-orang di atas kita dengan semua penguasa di udara. Mari hari ini Bapak Ibu kekasih, Tuhan lagi mencari. Adakah seorang yang mau membangun tembok yang berdiri antara Tuhan dengan bangsa ini? Yang menjadi penjaga. Kasihan umat Tuhan, dengar. Indonesia butuh Oma Opa. Indonesia butuh Bapak Ibu kekasih di tempat ini. Yang sedang mendengarkan YouTube hari ini. Janganlah engkau tenang, janganlah engkau hidup hanya untuk hidupmu sendiri. Tapi hiduplah engkau. Oleh karena Tuhan mau engkau berdiri bagi penjaga bangsamu hari ini. Slide berikutnya berkata membangun tembok. Mungkin ada Oma Opa bilang gini, saya udah tua seperti ini. Mana mungkin membangun tembok. Kita belajar dari apa yang terjadi di dalam Kejadian 17 ayat 16 sampai 21. Belajar dari apa yang dihadapi oleh Abraham ketika Abraham di usia tuanya. Dia menerima pesan dari Tuhan yang berkata bahwa istrimu Sarah akan menikah. Akan melahirkan seorang anak. Di usia tua, Abraham tertawa. Abraham berkata, mana mungkin? Mana mungkin? Tapi di dalam hatinya Abraham tertawa. Tuhan salah kali. Mana mungkin sih? Mungkin di dalam hati Oma Opa saat ini juga seperti itu. Oma Opa sedang berbicara, Bu Ruli lagi ngomong apa sih? Mana mungkin di usia tua seperti ini aku berpuasa? Mana mungkin di usia tua seperti aku ini aku berdoa berlama-lama? Dengar Bapak Ibu kekasih, jangan pernah bersikap seperti Abraham dan Sarah. Kalau engkau mengenal Tuhanmu, Lukas 1 ayat 37 bilang begini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu kekasih, perhatikan, waktu Abraham menerima pesan Tuhan, Tuhan sedang menjanjikan kandungan Sarah akan dipakai di masa tuanya. Artinya apa? Kandungan Sarah di masa tua. Artinya apa tuh? Abraham akan melihat sesuatu terjadi lewat kandungan istrinya. Abraham akan melihat satu mukjizat terjadi
lewat kandungan istrinya. Mungkin hari ini opa berkata lewat istri, lewat oma, lewat opa. Kita berdoa, kita sama-sama membangun hadirat Tuhan. Kita mulai masuk banyak dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu kekasih dengar. Maka kita akan melahirkan bangsa ini. Bangsa ini akan mengenal Tuhan. Bangsa ini akan berbalik dari jalannya yang salah. Kalau saudara, oma opa, boleh catat ayatnya, dikatakan di dalam Yunus 3 ayat yang ke-10. Ketika Tuhan melihat umatnya, penduduk negeri ini berbalik dari jalannya yang salah. Janji Tuhan kepada saudara dan saya apa? Maka Tuhan tidak jadi menghukum bangsa ini. Mungkin kita sedang mendengar bahwa prediksi Pulau Jawa tenggelam. Prediksi Pulau Jawa akan kena gempa 8, sekian yang akhirnya kita dengar itu sebuah kabar yang tidak benar. Tapi apapun itu bentuknya, apapun itu kejadiannya, perhatikan. Dengar oma opa, bapak ibu kekasih. Respon, jangan ikutin respon Abraham dan Sarah. Dia meragukan pekerjaan Tuhan yang ingin dikerjakan lewat hidup oma opa, bapak ibu kekasih, dan kita semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Mari, jangan pernah pikir caranya gimana. Jangan pernah bingung harus bagaimana. Jangan pernah coba cari tahu. Pahami aja. Tuhan mau lakukan apa kepada saudara dan saya. Kerjakan aja. Ikuti aja apa yang Tuhan mau tuntun saudara dan saya kepada tempat di mana Dia mau kita berada. Membangun tembok bukan kita yang mengerjakannya, tetapi Tuhan yang mengerjakannya untuk kita. Kita mau belajar dari mana Bapak Ibu kekasih? Belajar dari Nehemia. Nabi Nehemia itu hanya digerakkan oleh belas kasihan. Ketika dia melihat tembok Yerusalem sudah rubuh, ketika dia melihat tembok Yerusalem runtuh, hancur, bahkan ketika dia datang ke Yerusalem, dia melihat, wow, tembok itu sudah hancur benar. Kenapa? Karena ada banyak pelanggaran. Dosa membuat pagar perlindungan atas Indonesia terbuka. Sehingga iblis dengan mudah melakukan. Tadi dikatakan gini, waktu bangsa ini, waktu penduduk ini berbuat dosa. Apa yang terjadi? Lihat, ingat Nahum tadi. Tuhan mendisiplinkan kita. Wahyu 3 ayat 19, bukan Dia gak sayang sama kita. Wahyu 3:19 berkata, anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu. Tapi dia butuh orang-orang seperti Nehemia. Dia butuh oma opa. Dia butuh bapak ibu kekasih dan kita semua yang hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Mari. Ya jujur, saya bergumul 3 hari untuk mempersiapkan ini. Saya minta Tuhan, apa yang Tuhan mau taruh bagi oma opa kekasih di tempat ini. Awalnya saya tidak lagi menyediakan firman ini. Tapi saya dapat sampai tadi pagi. Bagi Tuhan, waktu Dia mau pakai oma opa, itu bukan perkara yang berat. Itu perkara yang mudah bagi Tuhan. Sebab itu mari, adakah hati seperti Nehemia? 3 hal, slide berikutnya ya, bagaimana Tuhan memakai kita untuk ikut berdiri bagi bangsa ini. Slide berikutnya, di situ dikatakan gini, 3 hal yang dilakukan Nehemia sebagai wujud kasihnya terhadap bangsa Israel. 3 hal yang Tuhan mau oma opa, bapak ibu kekasih lakukan hari ini untuk kita sama-sama berkarya bagi bangsa ini. Yang pertama, berdoa kepada Allah. Saya harus berdoa bagaimana? Oke, saya berasal dari Tapanuli. Belum tentu Tuhan taruh beban Tapanuli buat saya. Belum tentu Tuhan taruh Sumatera Utara buat saya. Siapa tahu Tuhan taruh Kalimantan. Saya ketika mempersiapkan khotbah ini nanti di akhir kalau memang masih ada waktu, saya akan putarkan sedikit tentang kejadian yang ada di NTT. Wow, itu menakutkan, mengerikan, menyedihkan. Mereka berdosa bukan karena mereka mau berbuat dosa. Ingat ketika Yesus di atas kayu salib, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mari Bapak Ibu kekasih,
Mereka buta. Apanya yang buta? Jiwanya. Pikirannya tumpul, kata Alkitab. Mari Bapak Ibu kekasih, mereka butuh kita. Mereka butuh kita berdoa, minta beban. Tuhan, aku harus berdoa bagi apa? Bagi Jakarta. Kelihatannya Jakarta belum terjadi apa-apa. Jangan bilang Jakarta penuh dengan pelanggaran. LGBT bukan sedikit terjadi di Jakarta. Tapi di Jakarta ada banyak orang benar. Ingat tawar-tawaran Abraham dengan Tuhan. Tuhan 30 gak ditemukan. Sampai jumlah yang paling kecil Tuhan gak temukan. Mari Bapak Ibu kekasih, belajar minta beban sama Tuhan. Berdoa, ya, berdoa. Yang kedua di sini katakan merancang dan bertindak yang terbaik. Mulai bergerak. Ya, mulai atur strategi. Mungkin kita ikut di doa pagi. Mungkin kita ikut di doa kumpulan umas. Mungkin nanti 1 kali bulan akan adakan doa para umas. Kita nggak tahu. Ya. Mulai. Jangan diem aja. Aku mau, tapi kita diem aja. Jangan. Yuk, hari ini kita mau sama-sama. Kita mau katakan sama Tuhan, aku mau Tuhan. Minta beban itu. Yang ketiga di sini saya catat, meminta pertolongan Tuhan. Tuhan Indonesia, Tuhan. Bangsaku, Tuhan. Aku minta ampun atas dosa yang dilakukan oleh bangsaku. Ya, lakukan selama masih ada waktu. Slide berikutnya berkata, tetap berguna di hari tua kita. Bagaimana caranya? Bagaimana saudara dan saya ya tetap berguna di hari tua? Yang pertama firman Tuhan katakan, pastikan tidak simpen dosa, kata Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ingat, banyak saksi. Ada banyak saksi yang memperhatikan kehidupan kita. Pastikan tidak ada lagi marah sama cucu, tidak ada lagi marah sama anak, tidak ada lagi marah sama tetangga, tidak ada lagi marah sama istri atau suami, tidak ada lagi marah terhadap mantu, apapun itu bentuknya. Pastikan hari ini hati kita dibebaskan. Ya, tetap berguna, percaya sama saya. Ya, yang kedua Ibrani 12 ayat 1 dan 2 berkata, fokus pada perintahnya. Jangan lihat kepada diri kita, gak mungkin, aku udah tua gak mungkin. Lihat kepada janjinya. Apapun keadaannya, tetap percaya. Seperti Maria, fokus kepada Tuhan. Yang ketiga, maka saudara dan saya akan melihat pemulihan pasti terjadi. Itu janjinya di dalam Yunus 3 ayat yang ke-10. Pemulihan pasti terjadi. Dan Tuhan tidak akan jadi menghukum bangsa ini. Tuhan tidak jadi menghukum kota Jakarta. Karena ada orang-orang benar. Ada oma opa. Ada bapak ibu kekasih yang mau berdoa bagi bangsa ini. Bagi kota ini. Yang mau terlibat, duduk diam, mempertahankan bangsa ini. Menjadi pengantara antara Tuhan dengan bangsa ini. Yang mau merendahkan diri. Mari Bapak Ibu, ini yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya mau tutup dengan satu ayat. Harus punya prinsip ini Bapak Ibu kekasih. Filipi 1 ayat yang ke-21, slide berikutnya. Filipi 1 ayat yang ke-21 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Persiapkan diri Bapak Ibu kekasih. Persiapkan oma opa kekasih. Terima kasih, ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Di bawah nih. Ini kasih sama si Owe. Ini kami. Coba buat izin Komandan. Mohon bantuannya untuk segera datang ke
Wilayah Lekesoro ya. Lekesoro. Depan Pak Kadek Karyata ada orang tertimban pohon moke kemudian. Mohon izin, turun bantuan. Ibu, oma, opa kekasih, yuk kita mau tutup ibadah kita mau satukan hati kita sama Tuhan, kita mau menyerahkan diri kita sama Tuhan. Di hari tua tetap berkarya, apapun keadaan kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat apapun firman Tuhan yang sudah kami dengar di hari ulang tahun bangsa kami, Kota Jakarta khususnya Tuhan, ke-494. Tuhan Yesus, mari Bapa, Kau melihat oma opa di tempat ini. Kau mengasihi oma opa di tempat ini. Tuhan, bahkan Bapak Ibu kekasih yang bergabung, yang semuanya sedang mendengar, yang sudah mendengar firman Tuhan. Engkau oma opa, Bapak Ibu kekasih yang mau berdiri bagi bangsa ini. Taruh tangan kananmu di dadamu, katakan ikut doa saya. Katakan, ini aku Tuhan. Aku mau mengerjakan bagian dari pekerjaanmu di muka bumi ini. Sebelum Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Bapa. Catat nama kami supaya kami terus bersemangat untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau kami kerjakan di hari-hari menjelang kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang turunlah pengurapan kepada setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu, setiap oma opa yang mau jadi pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati oma opa, Bapak Ibu kekasih. Puji Tuhan ya, kita sangat bersyukur sekali kita bisa merayakan Hari ulang tahun Jakarta. Yang keberapa ya? ke-476. Ngaco. Kan yang penting 76-nya ada. 494 kan? Iya betul. Oh 494. 94. Pak supir lupa mulu. Iya Emang nih, aduh ampun. Kayak ondel-ondel. Ih, kok jadi ondel-ondel? Tapi cendol. Cendol makanya ondel-ondel. Cendol makannya ondel-ondel. Bukannya ondel-ondel makannya cendol, gimana sih? Ondel-ondel. Yuk kita nyanyi yuk lagu Betawi khas Betawi. Iya, Khas gitu Betawi, ya, oh yang yang ondel-ondel ondel ya. kita. Nonton ondel-ondel itu Oke. nyok. Tapi Oh, kita nyok. variasi Bergoyang. gimana? Boleh. Ya. Oke. Goyangnya dong. Nyok kita pergi ke gereja. Nyok. Nyok kita ajak teman-teman. Nyok. Memuji Tuhan dan menyembah. Masuk dalam hadiratnya. Nyok kita pergi ke gereja. Nyok. Nyok kita ajak teman-teman. Nyok. Memuji Tuhan dan menyembah. Masuk dalam hadiratnya. Tuhan Yesus yang baik buat kita semua. Mari memuji dan menyembah Dia. Kita nyanyi bersama memuji Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nyok kita pergi ke gereja. Nyok. Nyok kita ajak teman-teman. Nyok. Memuji Tuhan dan menyembah. Masuk dalam hadiratnya. Nyok kita pergi ke gereja. Nyok. Nyok kita ajak teman-teman. Nyok. Memuji Tuhan dan menyembah. Masuk dalam hadiratnya. Tuhan Yesus yang baik buat kita semua. Mari memuji dan menyembah Dia. Kita nyanyi bersama memuji Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus yang baik
buat kita semua. Mari memuji dan menyembah Dia. Kita nyanyi bersama memuji Tuhan. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Jalan-jalan ke Lebak Bulus. Jangan lupa beli pepaya. Kalau hidup udah di dalam Kristus, masa depannya pasti dijamin berjaya. Keselamatan kita terima. Soto kudus, soto babak. Waduh, apa lagi tuh bang? Tuhan Yesus paling hebat. Saya ada lawan deh pokoknya bang ini. Sip, musik. Iya. Kita nyanyi lagu goyang kita. Abang baik banget Tuhan kita. Dia datang dari sorga ke dunia. Abang baik banget Tuhan kita. Datang buat ngampuni orang berdosa.
Baik banget Tuhan kita, datang buat ngampunin orang berdosa. Oh Tuhan kita luar biasa. Bener kan? Baik banget kata ade gue ini. Ada lagi. Oh Tuhan kita luar biasa. Dapat kemudian Tuhan menebus dosa manusia. Haleluya. Hari ini kita kumpul rame-rame, bersukir cita sambut ulang tahun Jakarta, ucapin syukur buat saling kemurahannya yang udah dia kasih buat kita semua. Kita berjoget, joget semuanya, jangan berdebat ya, goyang ke kanan, goyang ke kanan. Yo, goyang ke kiri, ja, bertepuk tangan, jangan lupa ketawa, kita ketawa, bersuka cita. Amin. Habis. Udah. Hah? Lagi. Oke. Tuhan anyel babe di sorga. Oma dan Ope, kok jadi Ope? Iya betul. Karena kita kan lagi Betawi, Jakarta. Lame-lamenya ya. Iya ya. Oma Jadi dan semua Ope. ya. Ya udah deh. Nah, salamin Ulangin deh. lagi ya. Salamin deh Udah. yang Iya bener ya. deh. Oma dan Ope, nggak apa-apa ya. Iya. Iya. Jangan lupa minggu depan. Kok jadi minggu depan? Minggu depan. Minggu Tepat. depan. Ya? Oke. Enggak. Minggu depan sama-sama yuk kita ibadah lagi. Iya. Temanya itu kalau nggak salah kemana roh kita semua. Kita semua deh Kalau pokoknya. misalnya Sudah sudah dipanggil? wafat, kita sudah tidak ada di dunia ini, kita kemana gitu loh. Opa dan Ope, tahu nggak kemana? Ke surga lah. Ke surga. Itu minggu depan, jangan dibocorin. Depan, tidak pakai depan. Minggu depan. Memang semen. Jangan lupa ya Oma dan Ope, ditunggu. Dah. Dah. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Biarlah berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Oma dan Opa. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita boleh menjadi bagian Oma dan Opa. Berkat kekuatan untuk membangun tembok menjadi bagian Oma dan Opa. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan percaya Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Senin depan.